Iya, saat ini saya akan berbagi kepada Anda topik mengenai sorga. Apakah sorga yang diperkenalkan oleh Alkitab, apakah sama dengan sorga yang diperkenalkan atau diceritakan juga oleh Al-Quran atau keyakinan yang lain? Ya, walaupun memakai istilah kata sorga, apakah itu mengacu kepada sorga yang sama? Mari kita simak, saudara. Fakta dalam Alkitab mengenai sorga itu yang pertama, dikatakan dalam Matius pasal 22. Ini ketika itu, kalau kita baca mulai ayat yang 25, di mana orang Saduki bertanya, siapakah istri orang yang meninggal itu nanti? Karena ada 7 bersaudara. Kita bacakan. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena tidak mempunyai keturunan, yang meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, saudara-saudara, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran yang penting dari pemilih sorga. Ya, dari pemilih sorga, saudara, bahwa nanti di sorga tidak ada kawin dan tidak ada mengawinkan. Jadi di sana tidak ada orang yang akan melakukan hubungan seksual di sana. Itu sorga yang diajarkan atau yang diperkenalkan oleh Alkitab. Saya pikir kita semua sudah mendengar dan juga sudah mengetahui bahwa keyakinan daripada teman-teman kita dari Muslim itu percaya bahwa nanti di sorga mereka akan melakukan hubungan seksual seperti di dunia. Ya, bahkan judulnya agak sedikit luar biasa begitu ya, bahwa ada 70 bidadari yang akan menemani satu orang laki-laki begitu ya. Dan kondisinya di mana perempuan itu akan tetap perawan seterusnya. Anda bayangkan gitu ya. Jadi sorga yang ditawarkan oleh Alkitab itu berbeda dengan sorga yang ditawarkan oleh agama-agama lainnya. Ya, sorga yang ditawarkan oleh Alkitab adalah sorga di mana di sana tidak ada lagi kematian, tidak ada orang kawin dan mengawinkan. Di sana tidak ada yang namanya duka. Lalu di sana ada apa gitu ya? Di sana hanya kita menikmati kemuliaan Tuhan. Dan juga tidak benar kalau di sana orang Kristen itu akan bernyanyi terus sepanjang masa, tidak. Tentu ada bernyanyi, ya, tetapi bukan itu setiap hari kegiatannya. Ya, jadi yang kita lakukan itu atau yang dilakukan oleh manusia adalah menikmati kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu tidak terbatas begitu. Ya, tidak terbatas. Jadi sekali lagi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi tidak ada pertambahan penduduk begitu ya. Tidak ada. Jadi tidak ada di sana namanya pelampiasan hawa nafsu. Ya, jadi seolah di dunia ini mereka mengekang hawa nafsu mereka, tapi di sorga itu dilampiaskan. Sorga yang macam apakah itu? Ya, jadi adalah satu hal yang bertentangan dengan tuntutan supaya kita menahan kedagingan. Ya. Jadi sekali lagi sorga yang ditawarkan atau yang diperkenalkan oleh Alkitab tidak sama dengan sorga yang diimani atau diperkenalkan oleh Al-Quran, saudara. Itu fakta yang kita dapatkan ya. Kiranya ini dapat menerangi hati pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.